Mari kita hari ini kembali bersama dengan saya, Dr. Suhento Liau dan istri Lilin. Kita akan sama-sama mempelajari Alkitab. Kita akan bersama-sama mempelajari Alkitab dari Injil Matius sampai Kitab Wahyu. Dan hari ini kita sampai di Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua. Sebelum membaca dan membahasnya, mari kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, mohon pimpinanmu dan berkat-Mu agar kami sungguh-sungguh dapat memahami kebenaran-Mu dengan baik dan mengaplikasikannya ke dalam hidup kami. Kami berdoa, mohon Tuhan pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke, jadi pasal 2 Kolose itu hanya 23 ayat. Jadi akan dibacakan oleh Lilin keseluruhannya, silakan. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 1. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah terdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Karena itu janganlah kamu membiarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru maupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkajang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala,
dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun tampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Ya, oke, kita sekarang akan melihat Kolose pasal 2. Kemarin kita sudah membahas Kolose pasal 1, ya. Kita membahas Kolose pasal 1, ini surat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose yang lokasinya sekarang ini di wilayah Turki, ya. Di wilayah Turki, di Asia Kecil, ya. Ini di wilayah Turki. Dan surat Kolose ini ditulis karena Rasul Paulus mendapat kabar yang dibawa oleh Epafras tentang keadaan jemaat Kolose. Ini jemaat Kolose ini seperti tadi di pasal 2 awal ini dikatakan bahwa tidak mengenal Rasul Paulus secara pribadi. Dan di dalam Kisah Rasul kita tidak membaca Rasul Paulus pergi mendirikan jemaat di Kolose. Sangat mungkin ini didirikan oleh murid-muridnya ketika Rasul Paulus mengajar di Efesus, ya, di ruang kuliah Tiranus, sehingga di situ, ya, setelah Rasul Paulus mengajar banyak murid di Efesus dan murid-muridnya pasti keluar pergi memberitakan Injil. Dan wajarnya ketika Injil yang benar diberitakan maka akan berdiri jemaat, ya. Berdiri jemaat. Maka Kolose ini sangat mungkin adalah jemaat yang didirikan oleh murid-murid Rasul Paulus, sehingga tidak mengenal Rasul Paulus secara pribadi, katanya. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya, ya, yang belum mengenal aku pribadi, ya. Jadi yang Rasul Paulus maksudkan mungkin, ya, berjuang sangat berat itu mempertahankan supaya di Efesus ada sekolah teologi pertama, ya, dan menghadapi berbagai tantangan pada waktu itu supaya Injil bisa diberitakan ke wilayah sekitar Efesus di Asia Kecil di sana, yaitu satu tantangan. Dan ya kita tahu, ya, akhirnya di Efesus pun, ya, Rasul Paulus ditolak sedemikian rupa, ya. Tetapi kemudian melalui pelayanan yang sangat berat itu, akhirnya, ya, ada jemaat-jemaat yang didirikan, termasuk jemaat Kolose ini, dan mungkin Laodikia yang tidak terlalu jauh dari situ, yang mereka memang belum mengenal Rasul Paulus secara pribadi, ya. Nah, supaya hati mereka terhibur, ya, mungkin ada sebagian yang sudah mengenal Rasul Paulus, ya, karena jemaat satu dengan yang lain itu lalu lintasnya itu lancar, ya, karena dari Kolose pergi ke Efesus tidak terlalu jauh, ya. Nah, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih. Di dalam satu jemaat yang paling penting itu adalah bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian, ya. Jadi mendapatkan kekayaan apa ini? Ini nggak bicara kekayaan materi, ya, kekayaan rohani, ya, dan keyakinan pengertian, dan, ya, mengenal rahasia Allah. Jadi mengenal rahasia Allah ialah Kristus, ya, yaitu Kristus, ya. Rahasia Allah yaitu Kristus. Jadi Yesus Kristus itu rahasia Allah. Mengenal Yesus Kristus dengan baik itu berarti mengenal Allah dengan baik, ya. Nah, sebab di dalam Dialah
ya tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Di dalam Yesus Kristus tersembunyi ya segala harta, hikmat dan ya pengetahuan. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ya, jikalau seseorang tidak mengenal Kristus dan nalarnya tidak bisa memahami tentang Kristus, tidak bisa mengerti tentang keselamatan, ya orang ini biasanya ya dia sekolah berapa tinggi pun ya itu pikirannya masih kusut ya. Mengapa? Karena Yesus Kristus ini adalah hikmat Allah. Dia adalah pusat dari semua pengetahuan ya. Dan dia adalah hikmat ya, harta yang tersembunyi ya. Hikmat dan harta yang tersembunyi dari Allah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, puji syukur kepada Allah jikalau Anda bisa mengerti akan kebenaran rohani ini ya. Kalau ini awal dari pengetahuan ya. Awal dari pengetahuan, inti dari pengetahuan ini tidak difahami ya, maka ya orang itu ya walaupun ya bisa ciptakan pesawat luar angkasa ya, ternyata ini ya, pikirannya kok belum bisa lurus, itu masih seperti benang yang kusut gitu ya. Mengapa? Karena ini adalah inti dari pengetahuan ya. Ini inti dari pengetahuan. Ini inti dari hikmat ya. Yesus Kristus Allah yang menjelma menjadi manusia dan menanggung dosa manusia supaya manusia yang berdosa bisa menghampiri Allah yang Maha Kudus. Penyelesaiannya adalah Yesus Kristus. Jadi ini adalah inti dari segala pengertian pengetahuan. Nah, hal ini katanya kukatakan di ayat 4 ya, supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Nah, jangan ada yang memperdaya dengan kata-kata yang indah ya, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu ya, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Walaupun tidak ada di Kolose kata Rasul Paulus, tapi dia sangat senang ya karena dia mendengar tentang ini ya, tertib hidup mereka dan keteguhan iman mereka dalam Kristus. Jadi dua hal. Tertib hidup itu adalah menyangkut praktikal ya, menyangkut praktikal hidup, menyangkut moral, menyangkut kehidupan sehari-hari, dan keteguhan imanmu dalam Kristus itu adalah menyangkut doktrinal ya. Jadi dua hal di sini. Rasul Paulus mendapatkan berita bahwa di Kolose kondisinya baik ya. Jadi secara doktrinal mereka tetap di dalam Yesus Kristus, artinya mereka imannya tidak bergeser ya. Mereka tetap percaya kepada Tuhan Yesus, dan secara kehidupan sehari-hari, secara praktikal ya, mereka tetap ini melaksanakan tertib hidup ini ya, tertib hidup. Nah, dua hal ini adalah sepasang. Jadi doktrin yang benar, hidup yang tertib itu adalah hal yang sepasang. Nah, oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kekristenan model apapun juga, denominasi manapun juga, saya ingin katakan bahwa Anda silakan memeriksa, Anda silakan untuk mengamati ya. Kalau doktrinnya tidak benar, biasanya hidupnya tidak tertib gitu ya. Dan kalau hidupnya tertib, doktrinnya benar ya. Demikian bisa dibolak-balik banyak, karena ini sepasang ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jikalau kita berani menyebut diri kita orang Kristen Alkitabiah ya. Orang Kristen Alkitabiah, orang Kristen yang sungguh doktrinnya benar, maka tolonglah mari kita membangun, kita memelihara tertib hidup yang benar ya, tertib hidup ini. Nah, dengan demikian maka sepasang kebenaran ini ya, ini akan berkumandang, akan nyaring ya, akan ya memancar ke segala arah ya. Karena hidup yang tertib dan ya doktrin yang benar ya. Hidup dalam iman yang teguh.
Oke, kemudian kita lihat di ayat 6 ya. Ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus. Betul ya. Ayat 6 ini, ayat 6 dan 7 ini adalah ayat yang sangat indah sekali ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus ya. Oke. Nah, Rasul Paulus berkata kepada orang Kolose, kamu telah menerima Kristus Yesus ya. Sudah diselamatkan ya, Tuhan kita itu. Nah, karena itu ya, kalau kamu sudah menerima Kristus Yesus Tuhan kita ya, maka ya karena itu ya, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi tidak boleh bergeser. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ini adalah menyangkut doktrinal ya. Ini hidup ya tetap di dalam Kristus. Jadi tidak, iman kita tidak digeser oleh tahayul-tahayul ya. Iman kita tidak digeser oleh ya berbagai ajaran yang ngaco-ngaco itu ya. Tidak digeser oleh dongeng nenek tua ya. Tidak digeser oleh ini kalau zaman sekarang ini dongeng nenek tua itu adalah pendeta yang suka bohong gitu ya. Nah, tiap kali maju ke mimbar, wah Tuhan Yesus datang sama saya tadi malam gini-gini, itu bohong besar ya. Itu bohong besar itu. Itu tidak mungkin. Oh, lalu ada banyak ya Tuhan Yesus berbicara kepada saya begini. Itu bohong besar ya. Itu tidak mungkin punya ya. Nah, tapi banyak orang Kristen suka dengan ini dongeng nenek tua ini ya. Ini bukan nenek tua saja ya, kakek tua juga ya suka dongeng ya. Nah, ini ya digeser, iman kita digeser oleh hal-hal yang demikian atau digeser oleh filsafat ya, oleh filsafat ya. Nah, sekarang banyak sekolah teologi ya karena tidak memahami teologi dengan baik ya dan tidak mengerti doktrin, akhirnya bergeser dari mengajarkan teologi ke mengajarkan filsafat ya. Oh iya, filsafat dunia itu adalah kosong, kata Rasul Paulus, itu filsafat yang kosong itu ya. Jadi karena apa? Ya karena bolak-baliknya di situ ya. Filsafat itu adalah berpikir bertanya ya, berpikir bertanya. Ya, kalau tidak ada dasar Alkitabnya itu bukan teologi. Nah, kita lihat di sini kan. Hendaklah hidupmu tetap ya tetap teguh di dalam Dia. Tetap teguh di dalam. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar itu artinya memiliki pengertian yang teguh ya di dalam Yesus Kristus. Nah, jadi orang Kristen kalau tidak memiliki pengertian yang cukup ya, pengertian yang baik ya, tidak faham, itu gampang digeser ya. Seperti tanaman itu gampang dicabut kalau akarnya tidak dalam ya. Mungkin kena tendang kaki saja itu sudah copot itu ya. Karena akarnya tidak dalam. Tetapi kalau akarnya dalam sekali, maka itu sulit untuk dicabut ya. Nah, jadilah orang Kristen yang betul-betul berakar ya di dalam Dia. Berakar, jadi masuk ke dalam. Nah, di sini ya. Kemudian Rasul Paulus ya beralih ke ini menyamakannya dengan bangunan ya. Dan ya dibangun di atas Dia. Kalau berakar di dalam Dia, kemudian dibangun di atas Dia. Jadi jadilah orang Kristen ya yang teguh di dalam iman ya, yang teguh di dalam iman, tetap ya di dalam Dia, kemudian berakar dalam ya, kemudian dibangun di atas Dia. Dibangun itu adalah ke atas ya. Ke atas itu sesuatu yang kelihatan. Kalau berakar ke dalam itu tidak kelihatan. Kalau dibangun di atas itu kelihatan. Jadi ya dibangun di atas Dia supaya ada kesaksian keluar. Dilihat oleh orang, ada kesaksian ya. Jadi dibangun di atas Dia. Apa saja yang dibangun ya? Nah, karakter. Kalau pengertian itu adalah urusan di dalam. Pengertian, mengerti, memahami kebenaran itu ke dalam. Tetapi membangun karakter keluar. Nah, orang lihat karakter kita, ya karakter kita yang bagaimana. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kita lihat ya di sini
hendaklah kamu, katanya, bertambah teguh, ya, karena berakar ke dalam, dibangun ke atas. Jadi harus bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, wah, luar biasa ini. Ini ayat yang luar biasa sekali, ya. Dalam iman, kita teguh dalam iman. Teguh di dalam iman, harus ada hati yang penuh sukacita. Kalau teguh di dalam iman, tidak bersukacita, itu masih kurang itu, ya. Bagaimana kalau orang imannya teguh tapi murung terus gitu, ya? Tidak baik itu. Berarti ada sesuatu yang tidak beres, ya. Nah, kalau iman kita teguh, ya, terus kita penuh dengan syukur, itu artinya hati kita penuh sukacita. Kita puas dengan hidup ini, ya. Kalau orang yang tidak puas dengan hidup ini, ya, merasa sudah punya ini masih kurang, sudah punya itu masih kurang. Jadi tidak ada sukacita, tidak ada rasa syukur. Tuhan mau kita ada rasa syukur. Saya pikir Rasul Paulus ini nggak punya apa-apa ini, ya. Mungkin punya pakaian beberapa helai, ya, dan nggak tahu dia ada koper apa nggak, karena dia rumahnya sebenarnya yang permanen itu penjara, ya. Rumah Rasul Paulus yang permanen itu penjara, karena dia banyak kali di penjara gitu, ya. Banyak di penjara sejak ditangkap di Yerusalem, ya. Dia sudah hidup di penjara, ya. Hidup di penjara di Kaisarea dia 2 tahun, kemudian dibawa ke Roma. Ada orang di penjara punya apa gitu, ya, nggak punya apa-apa, tetapi dia bersyukur, ya. Dia bersyukur, ya. Nah, kita pun sebenarnya harus bersyukur, ya. Kalau dalam hidup kita dalam kondisi apapun juga hari ini, ya, kita tidak di dalam penjara, bayangkan, ya. Kita masih punya pakaian cukup banyak, ya, kita masih punya ini itu, masih banyak hal yang kita punya. Nah, Rasul Paulus saja yang lebih lama di penjara, rumah permanennya udah penjara, itu masih bersyukur terus, ya. Bersyukur, katanya, ada sukacita. Nah, mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itulah maka, ya, kita lihat, ya, ini hidup ini, ya, menurut Rasul Paulus harus dijalani dengan penuh iman yang teguh kepada Tuhan, dan kemudian penuh rasa cukup sehingga ada syukur yang terbit dari dalamnya. Nah, kemudian, ya, mulai di ayat yang ke-8 ini mulai ini Rasul Paulus mulai menyinggung, ya, masalah di sana. Hati-hatilah, katanya, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Wah, ada filsafat, ya, di situ, filsafat yang kosong, kemudian dan palsu, ya, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini, ya, kalau kita menggeser, ya, teologi ke filsafat, maka itu akan ini terpleset, ya, pasti akan terpleset, ya. Dunia penuh dengan filsafatnya yang kosong. Kita perlu hati-hati. Nah, kalau Anda mulai ini terlibat misalnya dalam pernikahan, penguburan, ya, kematian segala macam, itu penuh dengan filsafat dunia, ya, penuh dengan filsafat dunia. Belum lama ini saya pergi ke Kalimantan itu, ya, waktu Pak Timotius pergi ke toko di seberang beli barang, saya duduk di mobil, ya. Saya lihat satu toko itu ada jual itu orang-orangan yang dibuat dari kertas, ya, rumah-rumahan yang dibuat dari kertas, ada AC yang dibuat dari kertas, katanya. Saya itu rupanya mereka mau kirim ke neraka AC, dikirim ke neraka pembantu, ya, kirim rumah ke neraka di sana. Wih, bagaimana itu, ya? Kalau di neraka dikirimin AC-nya nggak pakai listrik, apa di sana siapa itu, ya, nggak, yang bagian bertugas listriknya. Ini filsafat kosong, ya, kosongnya bukan main-main, ya. Kalau dinalarkan itu nggak ada sama sekali, ya. Nah, bagaimana itu bisa kirim, gitu. Ada orang yang kirim kredit card untuk bapaknya yang sudah meninggal, padahal bapaknya masih hidup aja nggak pakai kredit card, gitu. Nggak bisa taken, ya. Bagaimana
bagaimana? Ya toh, bapaknya nanti sampai di neraka sana, bagaimana cara pakai kredit cardnya? Ya, wong di dunia ini aja dia nggak pernah pakai itu kredit card, dia nggak bisa. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya toh, itu filsafat yang kosong katanya. Filsafat yang kosong, palsu, menurut ajaran turun-temurun. Dan mereka tambah-tambahin lagi gitu. Sudah menurut ajaran nenek moyang, ditambah-tambahin lagi. Ya, ditambah-tambahin lagi. Sehingga ya katanya, menurut roh-roh dunia. Ya, roh-roh dunia tetapi tidak menurut Kristus. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita kembali lagi ke dalam pembahasan kita. Sekarang kita ada di Kolose pasal 2 ayat 9. Katanya, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania ya, seluruh kepenuhan kealahan. Ini kedua kali ya. Karena di pasal 1 Rasul Paulus sudah berkata ya, di dalam dia ya. Ini di ayat yang ke-19, pasal 1 ayat 19 berbunyi, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Nah, di sini diulangi lagi satu kali ya. Dia berkata, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ya, Yesus Kristus adalah Allah. Di dalam dia berdiam seluruh kepenuhan ya. Seluruh ya. Artinya seluruh sifat ilahi, seluruh kuasa ilahi, seluruh kealahan ya, kepenuhan kealahan, seluruh kealahan diam di dalam dia. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Sedangkan secara roh ya, dia tinggal di dalam kamu. Jadi bayangkan ya, betapa ini sebuah rahasia ilahi di pasal 1 dikatakan ini adalah sebuah rahasia ya, rahasia yang luar biasa sekali di ayat yang ke-26, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad katanya, dan dari turunan ke turunan ya. Apa rahasia apa? Ya Kristus ya. Sekarang ini ya sepenuhnya Kristus tinggal di dalam kita. Allah tinggal di dalam kita, dalam roh. Ini sebuah rahasia yang sangat besar. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah Allah. Seluruh kepenuhan kealahan diam di dalam dia ya. Di dalam Yesus Kristus. Dalam dia kamu telah disunat ya, di dalam Yesus Kristus ya. Di ayat 10, kamu telah dipenuhi di dalam dia ya. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dialah yang kepala, dialah yang utama. Dialah yang memimpin ya, segala pemerintah dan penguasa. Dalam dia kamu telah disunat. Dalam Yesus Kristus kita sudah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Nah, untuk yang ayat ini, teman-teman kita yang di Advent itu perlu mendengarkannya ya. Di dalam dia kamu telah disunat kan ya. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus ya. Kita ini sudah sunat Kristus ya. Yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi penanggalan akan tubuh yang berdosa, bukan penanggalan secuil kulit aja gitu, tetapi penanggalan akan tubuh yang berdosa. Nah, jadi maksudnya di dalam Yesus Kristus tubuh kita yang berdosa itu sudah dipakukan di atas kayu salib, sudah ditanggalkan. Jadi bukan hanya sepotong kulit kecil gitu, tetapi seluruh tubuh kita. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dengar di sini, dalam dia kamu telah dikuburkan dalam baptisan. Itulah sebabnya baptisan itu adalah sebuah simbol kita dikuburkan ya bersama dengan Kristus. Itu bukan ditetesin dengan air saja, tetapi perlu dimasukkan ke dalam air. Itu dikuburkan ya, dikuburkan dalam baptisan. Dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi ya, baptisan itu adalah sebuah kiasan, sebuah simbol bagaimana kita sudah mengerti tentang Injil yang benar. Injil yang benar adalah tubuh saya yang berdosa ini sudah dijatuhi hukuman, sudah dimatikan, sudah ditanggalkan dan dipakukan di atas kayu salib. Dan ya saya telah
bersama-sama dengan Yesus Kristus sudah dipakukan, kemudian dikuburkan, kemudian Yesus Kristus sudah bangkit, maka satu hari saya akan bangkit. Nah, itu baptisan itu adalah kiasan dari kebenaran Injil yang inti gitu. Jadi baptisan adalah simbol dari inti Injil yang telah menyelamatkan kita. Oleh sebab itulah hanya orang yang sudah diselamatkan, hanya orang yang sudah dilahirkan kembali, hanya orang yang sudah menerang Injil yang menyerahkan atau memberi diri dibaptis ya. Bukan masih orok gitu atau masih baby dibaptis, bukan, tetapi yang sudah mengerti kebenaran itu dibaptiskan ya. Karena dia perlu menghayati kebenaran bahwa dirinya yang berdosa telah dipakukan di atas kayu salib, dikuburkan, kemudian nanti akan bangkit ya. Sebagaimana Kristus bangkit, nanti akan bangkit gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kamu juga katanya ya, kamu juga ayat 13, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah ya, sudah melanggar firman Tuhan ya, bukan orang Yahudi lagi, jadi tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah. Sekarang dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia ya, bersama-sama dengan Yesus Kristus sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Nah, segala pelanggaran kita diampuni ya, oleh Allah. Nah, bagaimana cara Allah mengampuni pelanggaran kita? Nah, ayat 14 dia jelaskan di sini, ayat 14 ya. Jadi mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang. Jadi kita berdosa itu semacam kita hutang kepada Allah ya. Kita berdosa, kita akan dihukum ya karena kita ya bersalah, seperti kita berhutang kepada Allah ya. Dan ini ya, surat hutang kita katanya dihapuskan, surat hutang kita. Nah, bagaimana cara surat hutang kita dihapuskan? Yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa. Nah, surat hutang kita itu menyebabkan ketentuan hukum mendakwa kita dan mengancam kita. Ya, surat hutang itu mendakwa kita dan mengancam kita. Ya, akhirnya katanya, dan itu ditiadakannya. Jadi hutang kita, dosa kita ditiadakannya. Dengan apa? Dengan cara apa? Dengan cara amal? Oh, bukan ya. Dengan cara puasa dan dengan cara bertapa di dalam gua segala. Bukan, di sini tidak dikatakan begitu. Dengan ditiadakannya itu semua surat hutang kita, dosa kita ditiadakan dengan cara memakukannya pada kayu salib. Ya, jadi memakukannya pada kayu salib. Oh, sungguh ya, indah sekali ya. Jadi penyaliban Yesus Kristus itu adalah pemakuan surat hutang kita. Kepada siapa? Surat hutang kita kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada iblis ya toh. Jadi karena ya, ada orang Kristen yang salah mengerti, berpikir Tuhan Yesus menebus kita seolah-olah kita itu kena culik iblis gitu, terus Tuhan Yesus membayar iblis, kita dilepaskan. No, ya. Tidak, ya. Manusia jatuh ke dalam dosa, itu manusia melanggar sifat Allah yang Maha Kudus, ya. Manusia ini melanggar perintah Tuhan, perintah Allah, ya. Perintah Allah. Manusia jatuh ke dalam dosa bertentangan dengan sifat Allah yang Maha Kudus, yang Maha Adil. Nah, sifat Allah yang Maha Kudus, Maha Adil itu menuntut, ya, menuntut penghukuman atas dosa. Ya. Jadi menuntut penghukuman atas dosa, dan Yesus Kristus datang menebus kita dari penghukuman Allah Bapa, ya, dari penghukuman Allah Bapa. Jadi itulah sebabnya kalau ya kekristenan yang tidak mengakui Allah Tritunggal itu tidak mungkin bisa benar secara doktrin keselamatannya, tidak mungkin bisa benar, ya, karena ya, manusia ini melanggar apa ya, dan dituntut apa, dan siapa yang melunaskan hukum apa hutang dosa kita ini. Nah, semuanya akan jadi kabur, akan jadi kacau ya. Jadi kita lihat di sini. Jadi begini, Allah Bapa yang Maha Kudus, Maha Adil, Maha Kasih, manusia melanggar itu ya, melanggar sifat Allah, sehingga tuntutan dari Maha Kudus Allah itu adalah dosa itu harus diselesaikan. Tuntutan dari sifat Allah Bapa yang Maha Adil itu hukuman harus dijatuhkan, dan Yesus Kristus datang memenuhi tuntutan itu. Ini pribadi Allah yang kedua datang memenuhi tuntutan itu, sehingga Dia harus
harus naik ke atas kayu salib. Di Taman Getsemani Tuhan Yesus sudah berkata, Bapa, sekiranya mungkin cawan ini berlalu, biarlah dia berlalu. Kalau ada cara lain untuk menyelamatkan manusia, pakai cara itu. Tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Dan tidak ada cara lain. Tuhan Yesus harus naik ke salib, dan di salib itulah dia dihukumkan, menggantikan kita. Nah, menebus kita itu pengertiannya adalah dia dihukumkan menggantikan kita. Yesus dihukumkan menggantikan kita di atas kayu salib. Jadi pada saat saya mendengar bahwa saya orang berdosa dan saya mengaminkan, saya mengaku diri saya orang berdosa, dan kemudian saya juga mengaminkan dengan segenap hati saya bahwa Yesus dihukumkan di atas kayu salib menanggung semua dosa saya, yang menggantikan saya dihukum di atas kayu salib, begitu, maka saya dihitung sudah ditebus, ya. Semua dosa saya sudah selesai, ya. Semua dosa saya selesai. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi surat hutang kita selesai, dipakukan di atas kayu salib. Dengan demikian saya menjadi orang kudus, ya. Oleh sebab itu Rasul Paulus selalu salam kepada orang-orang kudus, katanya di Kolose, ya. Orang-orang kudus di Sunter. Saya ini orang kudus di Sunter. Nah, apakah Anda orang kudus di Jakarta, di Jabotabek, ya? Saya dengar radio ini sampai terdengar di Lampung, ya. Di Lampung Anda orang kudus di sana, ya. Orang kudus itu artinya orang yang sudah dosanya diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Puji syukur kepada Allah. Nah, ayat 15 berkata, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Aduh, ini bagaimana? Apakah enggak kebalik ini? Tuhan Yesus kan yang jadi tontonan tersalib di atas kayu salib. Sebenarnya yang jadi tontonan itu adalah manusia-manusia berdosa, ya. Sebenarnya yang jadi tontonan itu adalah penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah. Mengapa? Karena sejak Tuhan Yesus tersalib di atas kayu salib, ketika dia tersalib di atas kayu salib, ya, itu adalah iblis pun tahu, ya, sebenarnya dia sudah kalah total, ya. Dia sudah kalah total. Mengapa? Ya karena dosa seisi dunia terpaku di atas dirinya, di atas kayu salib itu. Jadi pemakuan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu bukan Tuhan Yesus dipermalukan di atas kayu salib, tetapi manusia berdosa yang sebenarnya mesti malu, ya. Karena kitalah dia tergantung di sana, gitu. Karena dosa kitalah maka dia disalibkan. Jadi penyaliban Yesus Kristus itu sesungguhnya adalah tontonan kita yang dipertontonan, keburukan kita, dosa kita yang dinyatakan di situ, ya. Nah, mengapakah dia disalib, ya? Dia disalib karena kesalahan kita. Ibaratnya itu begini, ya, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Misalnya ada seorang anak, ya. Anaknya seorang anak, dia judilah, dia boros-borosin harta bapaknya, dia bikin ini itu sampai sampai hutangnya banyak nggak bisa dibayar. Kemudian dia mau dihukum, ya, mau digebukin habis-habisan, dan ya bapaknya mengasihinya, dan bapaknya yang akhirnya digebukin, dan bapaknya yang itu menderita, mengambil alih penderitaan itu semuanya. Dan kemudian orang tanya, loh, kenapa bapak satu ini dipukul orang sampai babak belur kayak begitu? Jawabannya apa? Anaknya utang orang nggak bisa bayar, katanya. Karena anaknya itu berjudi kemana-mana. Nah, jadi ya, ini penderitaan yang dialami oleh bapak ini, ya, siapakah yang itu kesalahan siapa yang dipertontonkan? Kesalahan siapa? Kesalahan anaknya. Jadi penyaliban Tuhan Yesus di atas kayu salib itu adalah aib siapa yang dipikul di situ? Aib siapa? Oh, bukan aibnya dia. Bukan, tapi kita punya, ya. Kejahatan siapa yang dipikulnya? Kejahatan kita. Ya, kitalah yang salah sebenarnya, ya. Nah, kita yang mesti malu. Yesus Kristus tersalib di atas kayu salib, kita yang malu. Kita harus berkata, Tuhan, ya, bukan Engkau yang salah, tapi akulah yang salah. Karena kesalahankulah Engkau terpaku di sana. Nah, ini adalah orang yang mengerti akan kebenaran. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian
Di ayat yang ke-16, katanya, karena itu janganlah kamu biarkan ya orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru atau hari Sabat. Nah, mudah-mudahan ada teman kita dari gereja Advent bisa mendengarkan uraian ini ya. Nah, kalau sudah mengerti akan kebenaran yang di atas itu, bahwa Yesus Kristus sudah memakukan surat hutang kita di atas kayu salib, sebenarnya dengan kata lain begini ya, ibadah simbolik perjanjian lama itu selesai ya. Jadi begini, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa ya, maka manusia yang berdosa itu harus dihukum. Maka tuntutan untuk menyelesaikan dosa yang dibawa oleh Adam dan Hawa itu adalah penghukuman. Nah, itulah sebabnya Allah segera janji mau kirim juru selamat. Allah segera janji mau kirim juru selamat. Dan ya, di dalam menantikan janji itu, Allah mau manusia selalu ingat akan janji Allah mau kirim juru selamat. Oleh sebab itu Allah mendirikan ibadah simbolik supaya manusia mengingat akan janji itu, maka lakukanlah ibadah simbolik, yaitu taruh domba di atas mezbah, kemudian domba itu sambil pegang kepalanya mengaku dosa dan domba itu disembelih. Dan kemudian ibadah simbolik itu dibikin lebih komplit lagi di Gunung Sinai, dan keimamatan Ayah yang sebelumnya digantikan dengan keimamatan Harun ya. Sebenarnya semua ibadah perjanjian lama yang simbolik itu ya, jadi segalanya dipakai simbol ya. Babi dipakai atau binatang berkuku belah dan tidak memamah biak, itu kotor. Artinya pemakan segala dia, dan itu dijadikan simbol najis ya, dijadikan simbol ini ya, simbol kotor ya. Dan kemudian penyakit kusta, karena tidak ada obatnya pada waktu itu, kalau satu kena kusta nanti menular ke sekampung kena kusta, maka kusta dijadikan simbol kutuk. Jadi di perjanjian lama semua itu simbol. Darah dipakai untuk mensimbolkan kehidupan darah. Nah, jadi tidak boleh makan darah, tidak boleh makan babi ya. Kalau kena penyakit kusta itu kena kutuk. Ini semuanya itu adalah simbolik, itu untuk kebutuhan ibadah simbolik, termasuk ya, karena ibadah simbolik itu memerlukan nama, maka aku adalah aku ya, Jehovah itu dijadikan simbol nama Allah. Nah, ibadah simbolik perjanjian lama ini selesai kapan? Ibadah simbolik perjanjian lama ini selesai pada waktu Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus Kristus. Karena apa? Yang dijanjikan itu tiba. Ketika yang dijanjikan itu tiba, maka ibadah simbolik selesai tugasnya. Boleh baca di dalam Lukas pasal 16 ayat 16 ya. Lukas pasal 16 ayat 16 berbunyi demikian ya. Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, katanya. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai pada zaman Yohanes. Nah, di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 13 berbunyi begini. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dengar baik-baik, hingga tampilnya Yohanes, katanya. Jadi ketika Yohanes tampil menunjuk Tuhan Yesus, inilah anak Allah ya, yang menanggung, yang menghapus dosa isi dunia. Maka selesailah ibadah simbolik perjanjian lama. Tugasnya selesai. Dan kita masuk ke dalam ibadah hakikat. Kita masuk ke zaman ibadah hakikat. Menyembah dengan hati, bukan dengan badan lagi. Menyembah dengan ini segenap hati dan pikiran kita. Tidak dengan badan lagi. Jadi tidak terikat lagi pada postur tubuh. Tidak terikat lagi pada waktu. Tidak terikat lagi pada tempat. Nah, itulah sebabnya katanya ya, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan ya. Jadi semua makanan yang masuk ke badan, ke dalam tubuh kita, tidak ada satupun yang menajiskan ya. Dan minuman tidak ada ya. Yang ada adalah bikin kita nggak sehat dan lain sebagainya. Jadi tidak ada yang bikin kita najis. Atau mengenai hari raya katanya. Nah, orang Kristen jangan sampai mau pindah rumah, mau lihat hari ini, hari itu. Itu orang yang belum dimerdekakan di dalam Tuhan, belum dimerdekakan. Mengapa? Ya, iblis memang ngancam orang ya. Iblis ngancam orang supaya kita patuh sama dia. Jadi kalau mau pindah rumah, mesti nanya dulu kepada iblis ya, atau hari apa cocoknya pindah. Kalau enggak nanti dia ganggu kamu gitu. Nah, iblis mengancam kita. Intimidasi sebenarnya, iblis intimidasi orang. Tetapi di dalam Yesus Kristus kita semua hari baik ya.
Tidak ada hari ini itu, tidak ada nomor ini itu. Angka 13, ada pesawat. Saya lihat pesawat nggak ada baris yang ke-13 gitu ya, nggak ada itu. Kok terpengaruh, heran juga ya. Nah semuanya itu katanya tidak ada katanya. Jadi bulan baru atau hari Sabat semuanya sudah selesai ya. Tugas hari Sabat sudah selesai. Itu adalah paket dari ibadah simboliknya. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Nah dengar baik-baik. Semuanya itu bayangan dari apa yang harus datang. Yaitu apa? Yaitu wujudnya adalah Kristus. Jadi wujudnya adalah Kristus. Jadi ketika Yesus Kristus datang, maka selesailah semua tugas ibadah simbolik itu. Di dalam Ibrani pasal 10 ya. Surat Ibrani pasal 10 ayat 1 ya, di sini dikatakan, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang ya. Jadi di dalam hukum Taurat itu hanya bayangan saja dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Jadi sekarang kita malah tahu hakikatnya, bukan bayangannya. Nah ingat, janganlah kamu biarkan kemenanganmu ditanggalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Waduh, merendahkan diri, beribadah kepada malaikat. Nah kenapa mesti beribadah kepada malaikat kalau bisa beribadah kepada Tuhan ya? Serta berkanjang ya, beralih ya, berkanjang pada penglihatan dan tanpa ya, penglihatan ini, penglihatan itu ya. Nah ingat ya, malaikat yang memberontak kepada Allah itu akan kasih penglihatan ini, penglihatan itu, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri. Membesar-besarkan diri, tahu nggak? Ketemu Tuhan Yesus kayak dia pendeta spesial, Tuhan Yesus datang bertamu ke rumahnya, bawa dia tur jalan ke sorga, ke neraka. Wah, enak sekali ya. Tidak ya, itu membesar-besarkan diri ya oleh pikirannya yang duniawi. Pikirannya yang duniawi. Ya, inilah ya keadaannya. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, tidak berpegang teguh kepada kepala, Yesus Kristus, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi ya, menerima pertumbuhan ya ilahinya. Jadi tidak di dalam Yesus Kristus ya. Nah, yang sungguh, yang benar ya. Tetapi ya inilah ya, berkanjang dari penglihatan ke penglihatan. Rasul Paulus sedang menasehati jemaat Kolose yang pada waktu itu menghadapi ajaran sesat yang ya, katanya ajaran sesat ini adalah filsafat tradisional ya, tradisional setempat ya. Ada campur juga dengan filsafat Yudaisme ya, dan campur aduk lah dari perjanjian lama. Intinya kalau ajaran sesat itu bisa campur sana campur sini, tetapi yang benar nggak boleh campur gitu ya. Jadi yang benar, yang Alkitabiah itu tidak boleh campur, sedangkan yang tidak benar ya dicampur-campur ya, memang campuran gitu ya. Yang benar itu tidak campuran, yang tidak benar itu campuran gitu ya, campur macam-macam gitu. Jadi yang benar itu cuma satu ya, yang benar, yang Alkitabiah itu yang benar ya. Jadi banyak orang Kristen masih belum paham ya, kalau ada dua hal bertentangan ya, itu tidak mungkin dua-duanya benar, salah satunya benar ya. Dan orang Kristen itu adalah orang yang cinta kebenaran, adalah orang yang suka mendiskusikan segala sesuatu untuk mencari kebenaran gitu. Kalau orang bilang jangan bicara mana, itu sudah tidak usah dibicarakan ya. Jangan bicara soal baptisan lagi ya. Jangan bicara baptis itu yang benar selam apa yang percik, katanya. Dua-duanya benar. Nggak mungkin. Mana bisa dua-duanya benar punya? Nggak mungkin ya. Kalau percik yang benar, yang selam salah. Kalau selam benar, ya percik salah, mestinya begitu. Mari kita diskusikan, nggak usah keras kepala gitu, ya kan? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang Kristen yang sejati, yang Alkitabiah itu suka mencari kebenaran, suka berdiskusi, ya, bukan mau kelahi gitu, ya. Itu justru barang siapa yang jadi marah, jadi emosi, kelahi, apalagi mau pukul orang, apalagi pakai kuasa pemerintah segala macam, itu sudah yang pasti salah.
ya. Yang paling salah yang macam begitu, ya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus, ayat 20 dikatakan, dan bebas dari roh-roh dunia, ya. Jadi tidak lagi terikat pada roh-roh dunia. Mengapa kamu menaklukkan diri lagi pada rupa-rupa peraturan? Mengapa kamu takut, ya? Mengapa kamu takut dia, gitu loh. Mengapa kamu takut angka nomor 13? Kenapa kamu takut, ya? Kamu kan sudah ini, ya, sudah kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus. Kamu sudah menang, gitu. Mengapa kamu menaklukkan diri pada rupa-rupa peraturan yang aneh-aneh, gitu ya? Seolah-olah kamu masih hidup di dunia ini, padahal kita sudah mati, gitu ya. Jangan jamah ini, katanya. Jangan kecap itu, jangan sentuh ini, jangan minum kopi. Kalau jangan minum kopi karena sakit mah, ya nggak jadi soal itu, ya. Arti itu untuk kesehatan. Tapi jangan ini berdosa makan ini, ya begitu. Itu tidak, ya. Itu tidak benar, ya. Tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab, ya. Jadi orang Kristen adalah orang yang sudah menang, ya. Nah, semuanya itu hanya mengenai barang-barang yang binasa oleh pemakaian, ya. Semua itu binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Oh, saudara yang saya kasih dalam Yesus, ya. Sebagai hamba Tuhan, saya sudah sering kali bertemu, ya. Kalau ada jemaat meninggal, sebagian keluarganya belum jadi orang Kristen, ya, belum diselamatkan. Wah, seringkali mereka mau berebutan untuk menguburkannya dengan upacara, mau memakai upacara yang mereka yakini. Mereka tanya saya bagaimana, saya bilang saya nggak berebutan kuburin orang, ya. Kita nggak usah berebutan kuburkan orang, ya. Rohnya, jiwanya masuk surga. Ini tubuhnya, yang penting kita dengan hormat mengantarnya untuk dikuburkan ke dalam kubur. Dan kalau mereka ngotot mati-matian mau supaya itu dikuburkan dengan cara adat istiadatnya, filsafat manusia, ya terserah kepada mereka, karena kita nggak berebutan untuk hal yang macam begini, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, seringkali, ya, kita melihat filsafat kosong mulai diterapkan, ya. Mesti ginilah, itulah, segala macam aturan, ya. Peraturan-peraturan ini, ya, katanya ayat yang 23, peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, kelihatannya penuh hikmat, katanya, ya, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, sepertinya menyiksa diri. Ini menyiksa diri, ya. Asketikisme, menyiksa diri, ya. Menyiksa diri. Zaman dulu kalau di Tiongkok, orang meninggal itu supaya tetangga sanak famili atau orang-orang lihat, wah ini hebat, jadi nangisnya itu mestinya luar biasa, sampai beli orang nangis dan lain sebagainya. Zaman dulu, ya. Zaman sekarang malah kebalikan, nggak nangis lagi sama sekali, gitu. Ada satu orang bapak, ya, anaknya dikuliahkan ke luar negeri, ya, kuliahkan ke luar negeri, sampai semua anaknya kuliah di luar negeri, dan mereka nggak mau pulang. Satu hari bapaknya meninggal, anaknya pulang, nggak nangis sedikit pun, pakai kacamata hitam. Malah sampai di Jakarta di sini, tanya sama orang, ada orang yang kuburin orang nggak, katanya. Wah, sanak familinya yang masih di sini heran, ini anak kena apa ini, ya? Bapaknya meninggal nggak nangis, malah datang cari orang untuk kuburkan orang. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ini filsafat manusia, ya. Filsafat manusia berubah-ubah. Dulu nangisnya sampai beli orang nangis, sekarang malah nggak nangis sama sekali. Nah, kita orang yang sudah diselamatkan tidak terpengaruh oleh filsafat yang demikian. Tidak menyiksa diri juga, ya, untuk hal-hal yang rohani. Tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Filsafat kosong itu semuanya untuk kehidupan duniawi semuanya. Tapi kita sudah hidup di dalam Tuhan, kehidupan rohani surgawi. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, puji hormat kami naikkan padamu. Kami sungguh bersyukur atas firman-Mu, mendidik kami Tuhan, mengajar kami. Tiap kali kami membacanya, kami makin disegarkan, makin setia, kami makin mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpinlah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.